Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel gue, di channel Motovlog Indo pastinya. Mana channel ini membahas tentang jalan-jalan, traveling ya, dan tips-tips seputar motor Ninja Karbu ataupun Ninja 250 yang lainnya ya teman-teman. Jadi teman-teman, di kesempatan pada hari Minggu siang hari ini, gue ingin membagikan pengalaman lagi ya teman-teman, tips lagi buat teman-teman semua pengguna Ninja lainnya. Jadi ceritanya teman-teman, beberapa minggu yang lalu motor Ninja gua ini susah starter lagi ya teman-teman. Nah susahnya ini bagaimana? Ketika motor Ninja ini gua starter, itu menimbulkan suara seret 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 sehingga mesin tidak hidup. Dan ketika gua paksa terus tuh ya, gua starter lagi, itu malah bunyi cetak 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 seakan-akan akhirnya sudah tekor karena tidak kuat mengangkat mesin ataupun dinamo starter teman-teman ya. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini teman-teman ya. Ketika motor Ninja teman-teman itu seret ketika di starter, menimbulkan suara seret 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 ya, tidak mau hidup. Dan karena sering di starter kok itu ada bunyi cetak 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 cetak, itu bukan selalu berarti aki motor Ninja teman-teman itu habis. Memang bisa jadi kemungkinan motor aki tersebut bisa habis, tapi tidak selalu ya teman-teman. Nah, bunyi seret-seret ataupun cetek-cetek itu bisa juga berarti bahwasanya respon dari penyakit motor Ninja tersebut ya. Jadi ketika istilahnya motor tersebut merespon penyakit suara cetek-cetek itu, sebenarnya apa sih penyakitnya teman-teman? Jadi kalau responnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau responnya seperti itu adalah respon dari penyakit yang mana ketika di starter tidak mau ngangkat sehingga timbul suara seperti itu adalah respon dari penyakit dinamo starter motor Ninja teman-teman yang seret teman-teman ya. Jadi bukan karena skringnya ataupun bukan karena starternya, karena di starter itu masih nyaut. Cuman karena istilahnya timbul suara seperti itu, maka dinamo starter motor teman-teman itu seret. Itulah respon dari penyakitnya teman-teman ya. Kalau misalkan ada gejala seperti itu, maka itu berarti adalah dinamo starter motor Ninja teman-teman yang seret, tidak berputar dengan lancar teman-teman. Nah, sama seperti yang saya alami ya. Sebenarnya apa sih? 3 minggu yang lalu kan motor saya juga seperti itu. Sebenarnya apa sih istilahnya penyakitnya kok istilahnya sehingga dinamo starter itu seret sehingga menimbulkan suara seperti itu dan susah di starter teman-teman. Nah untuk penyakitnya mengapa dinamo starter seret sehingga menimbulkan respon suara seperti itu faktor penyakitnya ada banyak ya penyebabnya teman-teman ya. Nah kalau untuk motor saya sendiri ini kemarin dinamo starternya seret dan susah starter karena ada 2 penyebab teman-teman ya. Nah penyebab yang pertama atau penyakit yang pertama itu adalah kata abang bengkelnya ya, ketika dibongkar itu katanya ketika dibongkar memang komponen karbon beras dari dinamo starter motor saya itu hancur teman-teman. Terus saya bingung kan kok bisa hancur bang ini, kata saya tanya begitu. Kata abangnya kemasukan air nih mas. Saya makin bingung lagi teman-teman, kemasukan air dari mana bang, kata saya kan. Itu kan dalam dinamo kata gue. Nah terus abangnya ini bilang teman-teman, ya mungkin karena kan ini dinamo starter motor abang kan udah pernah dibongkar. Nah pas sudah pernah dibongkar tuh mungkin tidak dilem lagi nih, ini nggak ada bekas lemnya, makanya bisa kemasukan air pada saat dicuci ataupun dipakai saat hujan teman-teman. Nah ketika abang bengkel ngomong seperti itu, ya saya ya masuk akal juga sih istilahnya kan, saya menerima dengan masuk akal lah istilahnya kan. Nah itulah penyebab yang pertama. Terus yang kedua adalah yang membuat dinamo starter Ninja saya seret adalah cool boosternya yang sudah tidak orisinil punyanya Ninja Karbu ya teman-teman. Jadi keorisinilan istilahnya cool booster dari Ninja ini sendiri cukup penting ya teman-teman ya. Mungkin banyak juga user-user Nimbu yang lainnya ketika dinamo starter seret itu demi menghemat budget dia rela mengkanibal spare part cool booster dari punya Ninja Karbu ke Satria FU ataupun Mega Pro ya, karena untuk kesamaan dari kanibal cool booster Ninja ini ya, kalau nggak punya Satria FU ya punya Mega Pro ya teman-teman ya. Memang dengan begitu kita bisa menghemat budget, tapi teman-teman ini mempunyai efek samping tersendiri ya teman-teman ya, karena jujur punya saya juga pun beberapa minggu yang lalu seret lagi karena saya sudah mengkanibal cool booster motor saya ini dengan punyanya Mega Pro teman-teman ya. Jadi efek sampingnya adalah ketika kita menganibal cool booster itu jangka waktu teman-teman ya. Jangka waktu penggunaan dari cool booster punyanya Satria FU ataupun punyanya Mega Pro dipasang ke Ninja itu, maka jangka waktunya tidak akan bertahan lama ya teman-teman ya. Punya saya cuman bertahan setengah tahun itu maksimal ya, langsung komponen karbon berasnya hancur ya.
dan menimbulkan seret itu tadi teman-teman. Yang pertama pasti jangka waktunya tidak akan lama daripada yang orisinilnya. Terus yang kemudian yang kedua adalah kelancaran perputaran dinamo starter tidak selancar punya orisinil Ninja itu sendiri teman-teman ya. Karena memang ketika Hannibal punya Satria FQ ataupun punya Mega Pro, itu pasti karbon berasnya diukir lagi tuh, dikompres lagi ya, diukir lagi sehingga pas bisa masuk ke punyanya dinamo Satria Ninja. Nah karena sebab itu maka efek sampingnya selain penggunaan jangka waktu yang tidak lama, yang kedua adalah tidak selancar punyanya Ninja Karbu yang orisinil ataupun Ninja FI yang orisinilnya teman-teman ya. Nah punya saya ini jangka waktunya cuma bertahan setengah tahun teman-teman. Habis itu ya itu seret lagi itu ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah saya tahu seperti itu, akhirnya saya ketika dinamo starter sudah dipasang lagi, sudah dibenari, saya meminta untuk mengelapisi dengan lem komponen dinamo starternya biar tidak kemasukan lagi pada tukang bengkelnya. Nah itu dua penyebab dinamo starter teman-teman seret ya. Yang pertama kalau dari punya saya ya karbon berasnya yang hancur karena kemasukan air karena dinamonya dibongkar dan tidak dilem lagi. Yang kedua karena cool boosternya tidak orisinil sehingga jangka waktu pemakaian tidak lama sehingga menimbulkan seret. Kemudian ada lagi faktor yang ketiga yang menyebabkan sas starter dan dinamo starter teman-teman menjadi seret, yaitu adalah karbon beras ya teman-teman. Kalau karbon beras ya teman-teman itu habis, ya positif dinamo starter sudah tidak bisa berputar lagi teman-teman ya, harus diganti. Kalau di bengkel mungkin sekitaran 30.000 paling ya mungkin ya teman-teman ya. Ataupun karbon beras tinggal sedikit, maka perputaran dinamo starter maka akan menjadi lemah teman-teman ya. Kemudian faktor yang keempat adalah angkernya teman-teman ya. Jadi di dalam dinamo starter itu ada dinamo starter Ninja itu ada komponen yang namanya angker ya, yang lilitan kayak tembaga itu, yang di tengah besi dililit itu namanya angker. Kalau misalkan itu angkernya sudah rusak ataupun sudah banyak gosongnya itu, maka bisa menghambat atau merusak perputaran dinamo starter ya teman-teman ya. Jadi itulah empat faktor penyebab yang saya tahu yang membuat dinamo starter Ninja teman-teman itu menjadi seret. Nah kemudian dari faktor yang keempat ini apa sih yang menyebabkan lilitan angker tembaga itu rusak? Nah itu yang disebabkan penyebabnya adalah karena yaitu tadi teman-teman ya, karena ketika cool booster tidak asli, tidak orisinil ya, sehingga menimbulkan dalam jangka waktu beberapa bulan menimbulkan dinamo itu seret, maka itu bisa merusak angker itu sendiri ya teman-teman. Karena ketika dinamo itu di starter, seharusnya itu kan mengalirkan listrik, seharusnya kan angker itu muter teman-teman, dinamo itu muter. Tapi karena dinamo itu seret, sedangkan arus listrik terus masuk ke angker tersebut, maka itu bisa menyebabkan angker dinamo teman-teman bisa rusak ataupun menjadi jangka pemakaiannya tidak lama ya teman-teman. Itulah efek samping dari komponen-komponen yang tidak orisinil. Dampaknya bisa berantai ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita bisa menghemat budget, tapi ada efek sampingnya kalau tidak orisinil ya teman-teman ya. Jadi jika memang teman-teman mempunyai budget yang cukup, boleh saya sarankan kalau untuk komponen tersebut bisa saya sarankan untuk membeli yang orisinilnya agar ya kita puas. Sekali dealer kan dia ada garansi, tidak menerima komplain, dan pastinya ya fix kelar ya, daripada kita di bengkel biasa yang belum berpengalaman ya, kita baru pakai beberapa hari udah kumat lagi dan kita harus balik ke bengkel lagi mengeluarkan uang lagi ya teman-teman. Jadi kita boleh sarankan kalau teman-teman yang cukup budgetnya bisa mengganti dengan spare part di dealer yang Kawasaki-nya langsung yang orisinil ya teman-teman ya. Jadi sekali servis puas, kita pakai waktu juga lama, tidak membuang-buang uang balik bengkel, buang uang bayar bengkel, buang uang, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman pengalaman yang bisa saya bagikan juga kepada teman-teman pada siang hari ini, di minggu siang hari ini. Mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pandangan, referensi ataupun pelajaran juga bagi user-user Nimbu yang lainnya ya teman-teman ya. Nah jangan lupa jika memang teman-teman suka dengan video yang saya buat ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share agar teman-teman lainnya juga bisa mendapat manfaat dari video pengalaman yang saya bagikan ini teman-teman ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kalau misalkan saya tahu pertanyaan dari teman-teman, maka insya Allah akan saya buatkan video untuk menjawabnya ya teman-teman ya, untuk berbagi pengalaman kita semua ya sama
pengguna Ninja yang lainnya juga. Oke teman-teman, mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya dan pengguna user lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.